Selamat datang di Review Channel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tools atau aplikasi untuk mendeteksi kemiripan suatu artikel untuk mengetahui tingkat plagiatnya, gitu ya. Nah, di sini akan saya jelaskan tuh perbedaan antara plagiarism checker dengan Turnitin. Sama-sama sebuah tools untuk mendeteksi tingkat plagiat ya. Jadi penting bagi kita sebelum kita submit artikel ke jurnal, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional, kita cek dulu tingkat plagiatnya ya atau plagiarismnya. Nah, jangan sampai artikel yang kita buat itu tingkat kemiripannya sangat besar gitu, karena itu dianggap kita terlalu plagiat gitu. Maksimal batas plagiat itu 20% ya gitu. Jadi terlebih dahulu kita harus mengecek artikel kita sejauh mana tingkat plagiatnya. Jadi kalau nanti sudah terdetek itu, bisa kita ganti kalimat-kalimat yang terdetek itu, atau kita parafraskan dengan bahasa sendiri agar tidak termasuk plagiat. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua tools. Yang pertama adalah plagiarism checker dengan Turnitin ya. Nah, untuk plagiarism checker ini ada yang free dan ada yang berbayar. Untuk yang free itu, yang namanya free itu pasti ada batasannya ya. Untuk yang free itu hanya 1000 kata. Jadi kita hanya mampu mengecek 1000 kata gitu. Sedangkan untuk yang berbayar gitu, yang lisensi, ini mampu dalam satu file langsung. Misalkan teman-teman punya file artikel tuh langsung kita upload aja di sini atau kita import gitu di plagiarism checker di sini. Nah, di sini saya akan mencontohkan di plagiarism checkernya. Nah, pertama kita buka softwarenya yang sudah kita install. Jadi untuk plagiarism checker ini juga berbeda-beda ya untuk ketika kita membeli lisensinya gitu. Ada yang hanya untuk satu device atau satu laptop, ada yang bisa untuk bisnis gitu. Jadi untuk berbagi gitu. Nah, kalau yang saya punya ini untuk yang personal, jadi hanya satu laptop dan tidak bisa kita pakai di laptop yang lain gitu. Nah, di sini contohnya ketika sudah membuka aplikasinya plagiarism checker ini. Nah, di sini bisa large content ya, yang metode yang kita gunakan, atau per paragraf, atau dari blog atau URL, atau import langsung artikel kita, gitu. Nah, cara cepatnya adalah kita mending import langsung daripada kita harus menulis per paragraf satu persatu. Nah, di sini saya akan contohkan, saya pilih dokumen yang akan saya cek tingkat kemiripannya. Kemudian kita cari artikelnya, kita open. Nah, di sini nanti kita tunggu ya, ini ada tulisan please wait, berarti kita tunggu sampai si mesin ini sedang mendeteksi gitu. Jadi kita tunggu. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ini adalah bagian-bagian dari isi artikel kita. Setelah muncul semuanya, di sini tidak ada tulisan waiting, kita klik analyze ya. Kita klik analyze tuh mengecek gitu. Nah, nanti kemudian di sini akan muncul hasilnya, similarity-nya berapa persen, kemudian sumbernya, source-nya gitu akan muncul di situ. Nah, yang akan muncul di analyze ini itu biasanya per kalimat ya. Akan muncul apakah ada yang sama atau enggak, seperti itu. Nah, kita bisa mengeceknya. Kalau pengen melihat sumber-sumbernya di sini akan muncul ya. Oh, ini kalimatnya dari AOP Science gitu atau ResearchGate gitu ya. Nah, contohnya, oh ini ada yang sampai merah nih 83, yang 31. Jadi kalau yang biru itu masih aman ya. Kalau yang merah itu udah harus benar-benar diganti gitu. Nah, ini ada yang 93. Kalau ini per kalimat ya, jadi nanti kita lihatnya biasanya yang kita perlukan itu di summary-nya, di riset akhirnya. Nah, kita masih menunggu, ini masih loading ya. Kalau mau lihat satu persatunya, atau kita juga bisa langsung klik view summary kalau mau melihat hasil akhirnya langsung.
Ini kalau melihat satu persatu per kalimatnya akan muncul di sini. Jadi tergantung isi kalimat di artikel kita itu sebanyak apa gitu. Nah, sekarang coba saya mau lihat summary-nya, hasil akhirnya. Oke, tunggu ya. Jadi ini belum bisa kebuka hasil akhirnya, summary-nya sebelum ini terbuka semuanya. Tingkat kemiripan di setiap kalimat ini. Jadi kita tunggu sampai akhir. Nah, biasanya dalam pengolah jurnal pasti memiliki tools untuk mendeteksi. Jadi biar terlihat ya untuk artikel-artikel para autornya gitu. Oke, ini. Tapi kadang juga untuk tingkat pendeteksian ini juga kayak seperti ini nih, ini juga ada nih, ini 38%, padahal dia cuma mencantumkan nama sama institusi, itu dianggap plagiat juga di sini gitu. Nah, nanti setelah selesai semuanya terbaca satu persatu kalimatnya, kemudian kita lihat view summary-nya untuk hasil akhirnya akan muncul seperti ini. Jadi, plagiarism checker quantity 15% duplikat. Berarti tingkat kemiripan dari keseluruhan artikel itu adalah 15%. Nah, ini biasanya yang diperlukan kita untuk mengetahui tingkat artikel kita. Nah, di sini akan muncul ya, ini sumber-sumbernya. Nah, yang merah ini adalah yang dianggap plagiat gitu, atau duplikat content font, di mana ini ada muncul ya. Nah, ini nanti yang bisa kita ganti atau kita parafraskan dengan kalimat sendiri. Ini udah lumayan ya, ini hanya 15%, karena maksimal itu kalau kita ingin kirim paper ke jurnal internasional itu 20%. Kalau di Indonesia itu masih 25% lah toleransinya. Nah, seperti ini. Nanti bisa kita download ya, ini hasil-hasilnya. Nanti bisa kita download. Nah, untuk kita downloadnya atau kita share, kita klik ini aja, save. Dalam bentuk apa? Contohnya adalah PDF. Nah, di sini saya save ya. Cek. Kita klik save. Nah, ini nanti akan tersave otomatis dalam bentuk PDF gitu. Ini untuk yang plagiarism checker ya. Jadi kedeteknya 15%. Nah, sekarang saya akan contohkan untuk yang Turnitin. Nah, sekarang untuk yang Turnitin, saya buka akun Turnitinnya terlebih dahulu. Jadi untuk yang Turnitin ini dia berbayar ya. Kalau plagiarism checker tadi bisa yang free, bisa yang berbayar. Kalau Turnitin ini harus yang berbayar ya. Ini saya udah punya akunnya, saya klik login. Untuk yang Turnitin ini recommended biasanya untuk yang jurnal-jurnal internasional, pasti mereka menggunakannya adalah Turnitin gitu. Jadi kalau kita mau submit paper ke jurnal internasional, kita bisa melampirkan hasil plagiarismenya ini dengan menggunakan Turnitin. Reportnya nanti akan kita lampirkan ketika kita submit artikel. Nah, seperti ini untuk Turnitin. Ini juga gampang caranya ya. Kita tinggal klik My Assignment Check. Ini masuk ke halaman beranda kita atau akun kita, akan ada namanya di sini. Kemudian kita klik My Assignment Check. Nah, kita tunggu. Caranya juga sama seperti di plagiarism checker ya, kita bisa import filenya. Nah, di sini akan muncul pekerjaan kita yang sudah pernah kita cek sebelumnya ini. Nah, kalau kita pengen mendownload, kita tinggal download. Nah, kalau kita ingin mengulanginya lagi, kita klik resubmit ya. Nah, di
sini untuk step-stepnya untuk upload ya. Misalkan ini saya kasih nama adalah chat artikel 2. Nah, ini saya pilih filenya, bisa import dari komputer, Dropbox, ataupun Google Drive. Saya akan membandingkan antara Progression Checker dengan Turnitin. Nah, kalau sudah, kita klik upload. Kita tunggu sampai nanti terbaca prosesnya ya. Nah, ini akan terbaca satu persatu seperti ini. Kemudian kita, kalau ini sudah benar, kita klik confirm. Nah, di sini kita akan melihat, kita klik ini return to assignment list. Nah, ini akan masuk ke daftar cek assignment-nya. Kita tunggu, ini kan masih processing, kita tunggu, nanti di sini akan muncul berapa persennya tingkat kemiripannya. Selesai prosesnya akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa melihat terlebih dahulu untuk view-nya ya. Kita klik view. Jadi di view ini nanti kita melihat per kalimat untuk tingkat plagiatnya. Atau kita pengen melihat menganalisis hasilnya, itu bisa kita lihat di view ini. Oke, ini kita tunggu untuk feedbacknya. Masih loading. Nah, nanti di sini akan muncul, bentar ya, masih loading, akan muncul hasilnya, kemudian linknya ya. Nah, ini muncul seperti ini. Ini hasil yang diperoleh dari setiap per kalimatnya. Nah, kita bisa lihat di lihat ini. Ini untuk overview-nya ya, sumbernya. Oh, dari sini. Sebenarnya nggak masalah ya, karena di sini juga di setiap kalimat itu kecil, kurang dari 1% ya. Nah, seperti itu. Atau kita mau lihat yang all search ya semuanya. Nah, ini nanti akan muncul ketika kita klik ini, di sini akan muncul sumbernya dari ini. Oh, kalimatnya adalah ini sebelah kanan, sebelah kiri ya. Nah, sumbernya apa? Yang muncul yang ada di kalimat aslinya. Ini yang di bawah ini adalah artikel aslinya. Oh, ternyata hampir sama nih. Studies regarding how to teach physics always attract the attention of educators. Nah, ternyata sama dari server ini gitu. Nanti kalau di sini bisa kelihatan langsung sumbernya seperti ini kalau di Turnitin. Nanti mau lihat yang ini. Nah, nanti kita langsung masuk ke yang berikutnya gitu, artikel tingkat kemiripan yang berikutnya. Nah, itu ya untuk Turnitin. Nah, ini yang biasanya digunakan oleh jurnal-jurnal internasional gitu. Jadi recommended untuk jurnal internasional itu menggunakan Turnitin. Lebih jeli gitu untuk tingkat kemiripannya. Nah, kita bisa save ya kalau kita ingin menyimpannya. Nah, download dalam bentuk apa? Bisa originalnya, filenya, atau digital receipt, atau current view gitu ya. Nah, saya pengen yang current view. Nanti hasilnya itu yang biasanya dilampirkan ketika kita akan men-submit artikel. Nah, seperti itu nanti bisa kita lihat hasilnya ya. Oke, kita coba bisa lihat hasilnya nanti. Nanti akan muncul poin-poinnya. Tuh. Jadi hasil yang kita save itu sama seperti yang muncul di layar sini. Jadi berapa persennya, kemudian hasil akhirnya berapa, itu akan muncul. Nah, itu yang dapat saya jelaskan cara mengecek plagiat untuk artikel ilmiah sebelum kita submit ke jurnal ya. Itu
perlu kita ingat juga gitu agar kita terhindar plagiat, agar kita bisa shape artikel kita di sebuah jurnal. Karena ada jurnal yang dia tidak mau menerima artikel kita jika plagiatnya itu lebih dari 20% atau 25% langsung di reject tanpa melihat isinya gitu. Jadi alangkah baiknya kita mengecek dulu tingkat plagiat dari artikel yang akan kita submit. Oke, ini yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap like, comment, dan subscribe di Privy Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.